Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Rahmatillah dengan nomor pokok mahasiswa 232151114. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada salah satu mata kuliah matematika kombinatorika, yaitu pada materi kombinasi dengan pengulangan. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan kombinasi pada interpretasinya, yaitu pada kombinasi n, r banyak himpunan bagian yang terdiri dari r elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan n elemen. Kombinasi n, r, cara memilih r buah elemen dari n buah elemen yang ada, tetapi pada urutan elemen di dalam susunan itu tidak diperhatikan, dan paling banyak n pada urutan itu adalah 1. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai kombinasi dengan pengulangan. Nah, ini pokok penjelasan utamanya yaitu mari kita lanjutkan penjelasannya. Misalkan terdapat n objek yang identik pada r buah tempat dengan r lebih kecil sama dengan n jika disyaratkan bahwa satu tempat hanya bisa menampung paling banyak hanya satu objek. Di sini terdapat yang saya udah tanda merahkan, tempatnya hanya bisa menampung paling banyak satu objek. Nah, kalau hanya satu objek saja, maka disebut dengan kombinasi. Nah, maka banyak caranya itu adalah, maka persamaan rumus dengan kombinasi itu adalah kombinasi n, r sama dengan n faktorial per r faktorial kali n kurangi r faktorial. Nah, untuk syarat yang keduanya yaitu jika disyaratkan bahwa seluruh objek akan dibagikan dengan masing-masing tempat dapat tidak ditempati satu atau lebih objek. Maksudnya dapat tidak ditempati satu atau lebih objek tuh maksudnya tuh boleh menampung paling banyaknya itu boleh satu objek, dua objek, pokoknya boleh lebih dari satu. Maka banyak caranya menyusunnya adalah kombinasi dari n plus r minus 1, r minus 1 sama dengan n plus r minus 1 faktorial per r minus 1 faktorial n plus r minus 1 minus r minus 1 faktorial sama dengan n plus r kurangi 1 faktorial per r kurangi 1 faktorial n faktorial. Untuk persamaan ini kita ubah menjadi n faktorial. Maka kombinasi n plus r minus 1, r minus 1. Maka di sini kita dapat membedakan. Nah, untuk yang dapat tidak ditempati satu atau lebih objek, maksudnya banyaknya objek tuh boleh ditempatinya boleh dua objek, boleh satu ataupun lebih dari satu juga, itu boleh disebut dengan kombinasi dengan pengulangan. Nah, di sini kita bisa membedakan apa yang dimaksud dengan kombinasi dan apa yang dimaksud dengan kombinasi dengan pengulangan. Kalau misalnya kombinasi itu tempatnya hanya bisa menampung paling banyak satu saja, satu objek ya. Kalau untuk kombinasi dengan pengulangan itu dapat ditempati satu atau lebih objek. Jadi boleh menampungnya itu boleh satu ataupun dua ataupun pokoknya lebih dari satu itu boleh, lebih dari 50 juga itu boleh. Agar lebih paham kita lanjut ke contoh ya. Nah, untuk contoh yang pertama ini saya menggunakan contoh kombinasi terlebih dahulu agar kalian paham pada persamaan rumus kombinasi. Dari 8 peserta akan dipilih 3 terbaik. Banyak pasangan yang mungkin ada sebanyak. Nah, di sini kan ada kombinasi n, r. Mana ini yang sebagai n? Nah, yang sebagai n ini adalah 8 peserta. Maka 8 ini sebagai n dan dipilih 3 terbaik. 3-nya itu sebagai r. Kita masukkan 8 faktorial per 3 faktorial, 8 kurangi 3 faktorial. Maka 8 kurangi 3 itu menghasilkan 5. 8 faktorial per 3 faktorial, 5 faktorial. Maka dioperasikan 8 kali 7 kali genap. Kok sampai 6? Kan di sini ada 5. Karena udah ada yang sama, di atas juga ada 5, di bawah ada 5. Berarti gak harus ditulis lagi karena udah disederhanakan. Kalau yang misalnya 3 kan ini belum dioperasikan, maka 3 kali 2 kali 1. Di sini 3. Nah, di sini kita sederhanakan 6 dengan 3 itu menghasilkan 2 ya. Nah, di sini 2 juga ada nih di bawah 2, maka menghasilkan 1. 8 kali 7 itu 56. Di sini ada di bawah tersisa 1. 56 per 1 itu adalah 56. Maka
banyak pasangan yang mungkin ada itu sebanyak 56 pasang. Jadi ini hasilnya dari 8 kali 7. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu pada contoh soal kombinasi dengan pengulangan nih, agar kalian lebih paham bagaimana pada pengoperasian rumus kombinasi dengan pengulangan. Terdapat 4 buah bola akan dibagikan seluruhnya ke dalam 3 buah kantong. Ada berapakah banyak cara menyusunnya? Contohnya tuh ada 3 buah kantong nih. Kantong pertama boleh isinya 3, boleh. Kantong kedua isinya 1 dan kantong ketiga isinya kosong. Udah gak ada isinya gak apa-apa, karena kan di sininya bebas. Kalau kombinasi itu tidak tergantung pada urutan, jadi bebas urutannya. Maka di sini kita masukkan pada persamaan rumusnya. Mana nih N-nya dan mana R-nya? 4 buah bola ini sebagai N dan 3 buah kantong ini sebagai R. Kita operasikan dan aplikasikan kombinasi 4 plus 3 kurangi 1 itu 6. 3 kurangi 1 itu 2. Maka kombinasi dari 6,2, 6 faktorial per 2 faktorial. Dari mana nih 4 faktorial? Dari 6 minus 2. 6 minus 2 menghasilkan 4 faktorial. Maka kita operasikan 6 kali 5. Kenapa 4-nya gak ditulis? Karena kan tadi udah saya sebutkan kalau misalnya di atas ada yang angkanya sama, berarti gak harus ditulis karena udah sederhana. Kalau 2 kan belum, berarti 2 kali 1. Di sini kita operasikan 6 dengan 2 itu menghasilkan 3. 3 kali 5 berapa? 15. Maka cara untuk menyusun 4 buah bola ke dalam 3 kantong itu sebanyak 15 cara. Agar kalian lebih paham lagi, ada nih satu contoh soal lagi, yaitu 2 angka dipilih dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan pengulangan diperbolehkan. Diperbolehkannya itu seperti 1,1 boleh, 2,2 boleh, dan seterusnya sampai ke 4,4 boleh. Nah, ada berapa cara untuk memilih 2 angka tersebut? Kita masukkan pada pengoperasian rumus kombinasi dengan pengulangan. N-nya mana? N-nya itu adalah 2 angka dan R-nya itu adalah 4. 4 dari mana? 1, 2, 3, dan 4. Kita masukkan 2 plus 4 kurangi 1 berapa? 5. Dan 4 kurangi 1 menghasilkan 3. Kombinasi dari 5,3. 5 faktorial per 3 faktorial. Dari mana 2 ini? Dari 5 kurangi 3 menghasilkan 2 faktorial. Kita tulis 5 kali 4. Kenapa gak ditulis 3? Karena udah ada yang sama atas bawahnya, jadi udah disederhanakan. Sedangkan 2 ini belum, maka 2 kali 1. Nah, kita sederhanakan yang ini, yang 4 dan 2. Nah, ini kita coret. Dan di sini 4 bagi 2 itu menghasilkan 2 ya. 2 kali 5, 10. Nah, udah nih, udah ketemu hasil akhirnya. Maka cara untuk memilih 2 angka tersebut ada 10 cara. 10 cara dari mana? 5 kali 2. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai kombinasi dengan pengulangan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.